Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fartiyo Anggraini dengan NIM 4212201054. Di sini saya akan mengerjakan UAS Matematika Teknik. Soal yang pertama yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan pemisahan variabel. Nah, pemisahan variabel ini ada dua step. Yang pertama yaitu pisahkan Y ke kiri dan X ke kanan. Kalau dipisahkan yaitu menjadi 2Y ditambah 3 DY. Ini X-nya dipindahin ke kanan menjadi X pangkat 2 DX. Nah, step yang kedua yaitu integrasikan kedua sisi terhadap X. Yaitu menjadi integral 2Y ditambah 3 DY per DX kali DX sama dengan integral X pangkat 2 DX. Karena ini DX sama DX jadi bisa dicoret, yaitu menjadi 2Y ditambah 3 DY sama dengan integral X pangkat 2 DX. Maka menjadi Y pangkat 2 ditambah 3Y ditambah C1 sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah C2. Karena C1 sama C2 itu sama-sama konstanta, maka bisa kita gabungkan ke sebelah kanan, yaitu maka hasilnya menjadi Y pangkat 2 ditambah 3Y sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah C. Maka hasil dari pemisahan variabel DY per DX sama dengan X pangkat 2 per 2Y ditambah 3, yaitu adalah Y pangkat 2 ditambah 3Y X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah C. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi Y sama dengan Vx. DY per DX sama dengan X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 per 2XY. Nah, di sini kita mengerjakan yang di sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 per 2XY. Nah, di sini kita jadikan Y-nya itu sama dengan Vx, maka X pangkat 2 ditambah 2 Vx kuadrat per 2X karena Y-nya diganti Vx, maka kita tulis Vx. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu X pangkat 2 ditambah 2 V kuadrat pangkat 2 X pangkat 2 per 2 Vx pangkat 2. Nah, di sini kita sederhanakan, dari hasil ini kita sederhanakan itu berarti kita kalikan dengan 1 per X pangkat 2 per 1 per X pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 1 ditambah 2 V pangkat 2 per 2V. Nah, kemudian kita kembali lagi ke DY per DX ini. D per DX ini ditulis yaitu V ditambah X dV per DX. Maka kita tulis, kita kerjakan lagi V
ditambah X dV per dx sama dengan yang di sebelah kanannya kan sudah kita kerjakan tadi, maka kita tulis yang ini, yaitu 1 ditambah 2V pangkat 2 per 2V. Nah, di sini kita pindahkan V-nya ini ke sebelah kanan menjadi X dV per dx sama dengan 1 ditambah 2V pangkat 2 per 2V. Karena di sini V-nya positif, kita pindah ke kanan, maka menjadi negatif V. Maka hasilnya yaitu dV per dx sama dengan 1 ditambah 2V pangkat 2 dikurang 2V pangkat 2 per 2V. Maka sama dengan 1 per 2V. Maka X dV per dx-nya itu sama dengan 1 per 2V. Nah, di sini kita pindahkan, kita pindahin X per dx-nya ke sebelah kanan, 2V-nya kita pindahin ke sebelah kiri, maka menjadi 2 VdV sama dengan 1 per X dx. Nah, di sini kita integralkan, maka menjadi integral 2 VdV sama dengan integral 1 per X dx. Nah, karena ini udah nggak cukup, kita pindah ke sebelah sini. Kita pindah integralnya tadi, yaitu menjadi 2V pangkat 2 per 2 sama dengan ln X ditambah C. Tadi kan rumusnya Y sama dengan substitusinya kan Y sama dengan Vx. Maka di sini Y sama dengan Vx. Nah, karena di sini hasilnya V, maka kita juga bisa mengubahnya menjadi V sama dengan Y per X. Sini kita masukkan V-nya menjadi Y per X. Maka 2 Y per X pangkat 2 per 2 sama dengan ln X ditambah C. Maka ini kan 2 sama 2 bisa sama-sama dicoret. Jadi hasilnya itu Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan ln X ditambah C. Kemudian hasil X ini kita pindahin ke kanan menjadi Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ln X ditambah C. Nah, hasil dari substitusinya yaitu Y sama dengan Vx adalah ini, Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ln X ditambah C. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, soalnya itu dy per dx ditambah xy sama dengan xy pangkat 2. Nah, di sini persamaan Bernoulli itu bentuknya seperti ini. Maka dari soal berikut kita mendapatkan P-nya itu sama dengan X, Q-nya sama dengan X, dan N-nya sama dengan 2. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan YN. Nah, kita kan udah dapat N-nya tadi 2, maka kita bagi dengan Y pangkat 2. Menjadi Y pangkat min 2 dy per dx ditambah x y min 1 sama dengan x.
kemudian kita substitusikan Z sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Y pangkat 1 dikurang N berarti Y 1 dikurang 2, maka Y pangkat N. Jadi Z-nya itu kita sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Kita kan udah dapat N-nya kan, maka menjadi Z sama dengan Y pangkat min 1. Sehingga menjadi dz per dx sama dengan dz per dy dikali dy per dx. Nah, menjadi hasilnya dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dikali dy per dx. Nah, ini hasil ini kalau misalnya kita bisa lanjutin lagi, yaitu menjadi dy per dx sama dengan min y pangkat 2 dz per dx. Nah, kemudian kita tulis kembali hasil yang ini tadi. Kita tulis kembali y pangkat min 2 dy per dx ditambah x y pangkat min 1 sama dengan x. Nah, di sini kita menggantikan variabel dy per dx menjadi variabel z, dimana z-nya tadi itu dy per dx-nya z menjadi z, maka z-nya min y pangkat dx-nya menjadi min y pangkat 2 dz per dx. Sehingga menjadi kita dapat yaitu y pangkat min 2 dy per dx-nya akan diganti sama variabel z. Jadi buka kurung min y kuadrat pangkat 2 dikali dz per dx. Ditambah x, y pangkat min 1 kan tadi z sama dengan x. Sehingga hasilnya menjadi min dz per dx ditambah xz sama dengan x. Nah, karena ini hasilnya min, ini kita supaya menjadi positif, maka kita kalikan dengan min 1. Maka hasilnya menjadi dz per dx min xz sama dengan min x. Kemudian sampai langkah ini kita bisa menggunakan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi itu fi sama dengan e integral p dx. Nah, kita dapat p-nya itu tadi sama dengan min x di sini. Maka menjadi e integral min x dx berarti sama dengan, ini salah ya, e pangkat min x pangkat 2 per 2. Jadi fi nya itu kita dapat min x pangkat 2 per 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu z dikali fi sama dengan integral q dikali fi dikali dx. Ini z sama dengan dikali fi nya tadi kita udah dapat min x pangkat 2 per 2 sama dengan integral q nya yaitu min x di sini, min x dikali sama
integral FI-nya tadi yaitu min X pangkat 2 per 2 dx. Nah, kemudian ini Z-nya kita kalikan ke dalam menjadi min X pangkat 2Z per 2 sama dengan integral min X-nya kita kalikan dengan min X pangkat 2 per 2. Jadi mendapatkan X pangkat 3 per 2 dx. Nah, integral dari X pangkat 3 per 2 itu ya adalah kita tulis menjadi min X pangkat 2Z per 2. Ini kan hasil integralnya tadi X pangkat 4 per 8 ditambah C. Nah, kemudian kita kalikan ruas kiri dan kanan supaya mendapatkan Z-nya. Maka menjadi min X kuadrat Z. Ini kita pindahkan ke kanan, 2-nya menjadi jadinya kita tulis sama dengan X pangkat 4 per 8 kita kali 2 ditambah C. Ini bisa kita coret menjadi 4, maka min X kuadrat Z sama dengan X pangkat 4 per 4. Nah, karena nggak muat kita pindah ke sini. Dari sini tadi bisa kita cari Z-nya dengan memindahkan min X pangkat 2-nya ke sebelah kanan. Maka menjadi Z sama dengan X pangkat 4 per 4. Ini bisa kita bagi dengan min X pangkat 2 ditambah C. Maka Z hasilnya min X pangkat 2 per 4 ditambah CX. Nah, Z-nya kan sama dengan Y pangkat min 1. Ini kan udah hasilnya. Kita bisa menggantikannya menjadi juga jawabannya Y pangkat min 1 sama dengan min X pangkat 2 per 4 ditambah CX. Atau bisa juga menjadi 1 per Y sama dengan min X ditambah min X per 4 ditambah CX. Ini pangkat 2 ya. Jadi hasilnya dari soal berikut yaitu adalah 1 per Y sama dengan min X pangkat 2 per 4 ditambah CX. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu sebuah tangki mula-mula berisi 200 liter air yang mengandung 10 kg garam. Kemudian tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter dengan debit 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit sehingga volume air dalam tangki itu tetap. Asumsikan bahwa garam terlarut sempurna dalam air tersebut. Di sini yang pertama, jika Y merupakan massa garam yang berada dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Nah, yang kedua, selesaikan persamaan diferensial berikut. Di sini kita asumsi menggunakan X itu sama dengan waktu kemudian Y-nya itu massa garam dalam tangki, kemudian dy per dx itu merupakan rate perubahan berat garam dalam tangki.
Nah, di sini rate perubahan berat garam ini dy per dx ini sama dengan rate garam masuk per menit dikurang rate garam keluar per menit. Nah, di sini kita singkatkan rate garam masuk per menit ini menjadi rate garis bawah masuk. Nah, rate garam masuk ini berarti massa garam dalam tangki dikali sama debit airnya, yaitu menjadi ini kan massa garamnya kan 10 gram kan. Nah, ini kita bakal ubah ke dalam kilogram, yaitu menjadi 0,01 kilogram per liter dikali sama 5 liter per menit debitnya. Maka ini liter sama liternya bisa kita coret, yaitu menjadi 0,05. Nah, kemudian kita cari rate keluarnya. Keluarnya itu dimana Y per 2000 kilogram per liter dikali sama debitnya itu 5 liter per menit. Di sini kita bisa coret liter sama liternya, maka hasilnya yaitu Y per 400 kg per menit. Nah, jadi di sini kita udah dapat rate masuk sama rate keluarnya. Maka selanjutnya itu kita menghitung rate perubahan berat garam dalam tangki dy. Maka jadinya dy per dx sama dengan rate masuknya 0,05 dikurang 1 per 400 Y. Nah, ini kita ubah ke dalam faktor integrasi, maka bentuknya menjadi dy per dx ditambah 1 per 400 Y sama dengan 0,05. Nah, karena kita menggunakan faktor integrasi, maka kita mendapatkan nilai P itu sama dengan 1 per 400 dan Q-nya yaitu 0,05. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus faktor integrasi, yaitu Fi sama dengan E integral P dx sama dengan E integral P-nya itu 1 per 400, maka kita buat 1 per 400 dx. Nah, jadi Fi-nya itu sama dengan E 1 per 400 X. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu Y dikali Fi sama dengan integral Q dikali Fi dikali dx. Nah, Y dikali Fi-nya itu E pangkat 1 per 400 X sama dengan integral Q-nya itu 0,05 dikali E pangkat 1 per 400 X dikali dx.
Nah, maka Y ini kita kalikan YE pangkat 1/400 X sama dengan 0,05 per 1/400 E pangkat 1/400 X ditambah C. Maka hasilnya Y pangkat 1/400 X sama dengan 20 E pangkat 1/400 X ditambah C. Nah, apabila kita mengasumsikan Y, saya tuliskan di sini karena tidak muat, Y sama dengan 0, Y0, sorry ya guys, Y0 itu sama dengan 10, maka 10 sama dengan E1 dibagi X-nya itu kita asumsikan sama dengan 0, E1/400 itu dikali sama 0, maka hasilnya 0. Jadi kita turunkan 20-nya, E 1/400 X ditambah C. Nah, di sini kita dapat C-nya itu -10. Maaf, ini saya ada kesalahan. Ininya tidak ditulis. Tapi di sini kita langsung tambahan C-nya. Maka C-nya kita dapat -10. Kemudian Y 1/400 pangkat 1 X sama dengan 20E pangkat 1/400 X dikurang 10, karena udah dapat C-nya -10. Kemudian kita bagi masing-masing ruas ini dengan E pangkat 1/400 X. Maka jadi hasilnya yaitu Y sama dengan 20 dikurang 10 per E pangkat 1/400 X. Maka hasilnya kita dapat Y 20 dikurang 10 E pangkat -1/400 X. Jadi dari sini pindah naik ke atas itu menjadi minus dikali. Maka hasil dari soal nomor 4 ini adalah Y sama dengan 20 dikurang 10 E pangkat -1/400 X. Nah, di sini soal yang terakhir yaitu nomor 5. Sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantung pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 m. Konstanta pegasnya itu adalah 20 N per M. Asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya luar. Yang A itu jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Nah, yang B selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, di sini kita tahu dari soal ini kita dapat M-nya itu 0,5 kg, Y0-nya itu 0,1 meter, konstantanya itu 20 N per M, D-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada redaman, dan FT-nya itu sama dengan 0 karena nggak ada gaya luar. Kecepatan awalnya itu sama dengan 0 karena benda berada dalam posisi setimbang. Nah, di sini kita menggunakan persamaan umum kondisi setimbang. Rumusnya yaitu ini, M D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah d dikali dy per dt ditambah ky sama dengan f dikali t. Nah, dari rumus berikut dapat kita tuliskan bahwa M-nya itu 0,5
D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah karena D-nya 0 itu kayaknya nggak perlu ditulis, maka 20Y, kita langsung ke K-nya, ini K-nya 20, maka 20Y sama dengan FT-nya juga sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dengan cara mengalikannya dengan 2. Maka hasil yang kita dapat yaitu D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 40Y sama dengan 0. Nah, di sini itu mirip sama fungsi kalau komplementer atau FK. Nah, FK ini bentuknya yaitu D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah N kuadrat Y sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat N kuadratnya itu 40. Berarti N-nya kita dapat akar 40. Nah, di sini juga ada rumusnya yaitu Y sama dengan A cos NX ditambah B sin NX. Jadi kita upayakan itu menjadi N-nya itu menjadi T, maka YT sama dengan A cos N-nya jadi T tadi akar 40 T ditambah ini X-nya kita ganti menjadi T ditambah B sin N-nya akar 40 T. Nah, di sini kita cari turunan Y terhadap T-nya, yaitu menjadi DY per DT itu sama dengan VT sama dengan A minus A akar 40 sin akar 40 T ditambah di sini ditambah B akar 40 cos akar 40 T. Nah, di sini kita bisa mencari A-nya. Kita buat T-nya itu dijadiin 0, Y 0 sama dengan A cos. Di sini ya, kita jadiin 0 yang YT ini. A cos akar 40 T-nya 0 ditambah B sin akar 40 0. Nah, Y0 nya kita bisa lihat di atas tadi 0,1, maka kita masukkan 0,1 sama dengan A dikali 1 cos 40 akar 40 ditambah B dikali 0. Di sini kita bisa dapat A-nya sama dengan 0,1. Kemudian kita cari B-nya, yaitu dengan menggunakan V sama dengan 0 dari yang ini. Kalau yang A kita menggunakan yang ini, yang B kita menggunakan yang ini. V sama dengan 0 sama dengan minus A akar 40 sin akar 40 0 kita ganti jadi 0 ditambah B akar 40 cos akar 40
T-nya kita ganti jadi 0 juga. Maka V0-nya di sini udah dapat itu 0. Maka kita tulis 0 sama dengan minus A akar 40 dikali 0 ditambah B akar 40 dikali 1. Nah, di sini kita mendapatkan B-nya itu sama dengan 0. Nah, dari yang Y sama dengan A cos NX ditambah B sin NX itu kita dapat YT sama dengan karena A cos NX itu udah dapat A-nya 0,1 akar 40T. B-nya B sin NX itu nggak ditulis karena B-nya di sini kita dapatnya 0. Maka hasilnya adalah YT sama dengan 0,1 akar 40T. Terima kasih.